Orang kaya di dunia. Orang kaya berarti dia tidak miskin dan tinggal di rumah yang mewah seperti istana, dan bukan tinggal di gubuk bambu. Mengapa mereka bisa kaya? Karena mereka tidak malas, tetapi karena rajin bekerja. Saya salut kepada orang yang kaya, punya banyak harta dengan usaha kerja keras tanpa mengenal lelah. Apalagi kalau mereka itu religius. Pagi, siang, dan malam membanting tulang untuk mencari uang. Tapi untunglah tulangnya sampai tidak dibanting. Di samping rajin bekerja, tapi ingat dong dengan Tuhan. Jangan seperti komunis yang berpaham ateis. Ada yang kaya raya tapi tidak percaya kepada Tuhan. Ingat, orang yang tak percaya kepada Tuhan tidak akan ada keselamatan baginya. Itu bukan kata saya, tetapi kata kitab suci. Orang kaya katanya hidupnya akan senang, tapi itu belum tentu. Kalau dia penyakitan, kesenangan pasti akan hilang. Bahkan hartanya bisa habis terjual untuk biaya pengobatan. Harta habis terjual, orangnya pun mati. Di awal dia bahagia, namun akhirnya menderita akibat penyakit. Harta tidak bisa menyelamatkan hidup manusia. Dan uang itu bukan dari segala-galanya. Tetapi kalau tidak punya uang, rasanya mau mati. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting hidup sederhana, tidak kaya dan tidak miskin. Asalkan jangan sampai ngutang. Bisa makan, bisa mengkuliahkan anak sampai sarjana, dan hidup selalu penuh dengan canda dan tawa. Selalu sehat, itu sangat lebih baik. Kesehatan itu lebih baik daripada uang. Kalau kita sehat dan punya akal pikiran, pasti kita akan berusaha mencari uang. Kalau bisa, uang yang mencari kita, jangan kita yang mencari uang. Kalau kita sakit, gimana kita bekerja untuk mencari uang? Jalan pun kita susah. Kalau ada orang yang sehat tapi tidak mau bekerja, berarti ada yang salah dalam dirinya. Dalam kehidupan kita jangan malas, karena malas akan membuat kita menjadi susah. Agar kita berhasil menjadi orang yang kaya, kita jangan malas, tapi rajinlah bekerja dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Agar apa yang kita lakukan selalu diberkati Tuhan. Kalau ada orang kaya, punya harta melimpah, punya rumah mewah sampai 10, punya apartemen, punya villa di puncak, punya ribuan hektar perkebunan, punya mobil mewah, dan punya kendaraan yang lainnya, serta punya pesawat jet dan kapal selam pribadi. Tetapi kalau didapat dari hasil korupsi sampai ratusan miliar, itu sama saja manusia yang berhati iblis. Kekayaannya itu tidak akan jadi berkat baginya, malah kehancuran yang akan menimpanya. Lebih baik punya sepeda motor Revo tapi didapat dari hasil keringat sendiri, dengan bekerja secara jujur dan ikhlas. Banyak orang kaya di dunia hidupnya bergelimang harta, tapi tidak usah kita sebut namanya, nanti mereka bangga. Orang kaya di dunia itu didominasi oleh pengusaha yang sukses.
Kalau penghasilannya 100 miliar per bulan, itu sudah hal yang biasa baginya. Coba kalau orang biasa mendapat uang 100 miliar, padahal dia seorang PNS golongan 3A, mungkin dia bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Tapi bagi pengusaha yang sukses, itu hal yang biasa baginya. Tapi kalau bisa, orang yang kaya itu rela dong menyumbangkan uangnya itu kepada orang yang susah, seperti anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, orang yang menderita akibat bencana alam yang sangat membutuhkan bantuan. Itulah yang seharusnya dibantu oleh orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang tidak mau membantu orang yang susah, ya terserah mereka sajalah. Nggak usah dipaksakan. Itu hak mereka. Hidup ini tidak ada paksaan, tapi harus ada kesadaran dan keikhlasan. Tapi kita harus ingat, siapa yang suka membantu, memberi bantuan, rezekinya akan selalu bertambah dan hidupnya akan selalu diberkati. Semua manusia ingin kaya dan hidup sehat agar merasa bahagia. Itulah yang diinginkan manusia. Orang-orang kaya raya di dunia, dia punya harta melimpah dan tentunya tidak tinggal di gubuk, tapi tinggal di rumah mewah seperti istana. Tapi kalau dia sudah mati, pasti tinggal di kuburan, bahkan menjadi abu kalau mayatnya dikremasi. Jadi kesimpulannya, kekayaan memang diinginkan oleh semua manusia, tapi harus diperoleh melalui kerja keras dan percaya pada Tuhan, agar Tuhan membimbing dan memberkati setiap usaha kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Percayalah pada Tuhan.